تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan kepada-Nya, dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang kita nikmati dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat yang kita dapatkan ini kaum muslimin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran yang beliau bawa sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Qal, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Rawahu Muslim. Sahabat yang mulia Abu Amrah ini bertanya, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam perkataan yang tidak akan aku pernah tanyakan kepada selain dari dirimu." Maka Rasulullah katakan, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Kemudian istiqamahlah. Kaum muslimin, istiqamah adalah meniti suatu jalan yang lurus, agama yang lurus, tanpa harus melenceng dan menyimpang dari jalan yang lurus tersebut. Terus kita berjalan lurus. Maka inilah istiqamah. Nabi SAW suatu hari menggaris garis yang lurus. Beliau katakan, "Hada sabilullah." Ini adalah jalan Allah yang lurus. Maka ikutilah oleh kalian. Ikutilah oleh kalian, kata Rasulullah. Kemudian kaum muslimin, pada garis yang lurus tadi, Rasulullah menggaris lagi garis-garis yang ke kiri dan ke kanannya yang sangat banyak. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hadhihi subul likulli sabilin syaitan yad'u ilaih." Jalan-jalan yang banyak ini, yang ke kiri dan ke kanan ini, kata Rasulullah, yang banyak ini, inilah jalan yang merupakan di mana suatu jalan ada syaitan yang menyeru kepadanya pada setiap jalannya, kaum muslimin. Maka kaum muslimin, istiqamah yang mesti kita pertahankan dalam kehidupan kita
Ada dua yang kami akan sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah istiqamahnya hati. Yang kedua adalah istiqamahnya lisan kita. Istiqamahnya hati ini dengan cara kita membangun hati kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membangun hati kita ini agar selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharap, tawakal, cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga cinta kepada amal-amal, perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta kita berusaha kaum muslimin memperhatikan kebaikan-kebaikan hati. Kita hilangkan rasa ujub kita, sum'ah, riya, hasad dan lain-lainnya. Karena ini adalah kaidah yang pertama kaum muslimin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kata Rasulullah. Apabila daging tersebut lurus, maka yang lainnya akan lurus. Namun apabila daging tersebut rusak, bengkok dia, tidak benar, maka yang lainnya akan rusak pula kaum muslim. Kata Rasulullah, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Maka kita perhatikan hati-hati kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita merasa berbangga diri terhadap dirinya. Ada yang hasad kepada saudaranya. Apa yang kita perebutkan kaum muslimin? Tidak ada. Semuanya kita kaum muslimin akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling Allah hitung di kita ini, di antara kita adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka oleh karena itu kaum muslimin, beruntunglah orang-orang yang lurus hatinya, dan merugilah orang-orang yang rusak hatinya. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membangun hati kita ini, istiqamahnya hati kita ini adalah suatu hal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membersihkan hati kita dengan iman, membersihkan hati kita ini dengan belajar ilmu agama yang benar. Kemudian menganjurkan kita membersihkan hati kita dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Kemudian Allah menyuruh kita membersihkan hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan banyak berzikir kepada Allah hati menjadi tenang kaum muslimin? Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kedua kaum muslimin, istiqamah yang kedua adalah istiqamahnya lisan, yaitu bagaimana cara kita kaum muslimin agar lisan kita ini lurus, terus mengucapkan kebaikan-kebaikan, melontarkan kebaikan-kebaikan terus. Kita membangun lisan kita, menjauhkan lisan kita dari perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Humazah, Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang suka mengumpat. Celaka bagi mereka. Celaka bagi orang-orang suka mencela, suka mengumpat orang lain. Kaum muslimin, lisan ini sangatlah tajam kaum muslimin. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk merendahkan orang lain, mencela orang lain, mencaci maki orang lain. Bukankah kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la yu'min
wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Rasulullah bersumpah dengan 3 kali kaum muslimin, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman seseorang yang tetangganya merasa tidak aman dari kejahatan lisannya. Perhatikan kaum muslimin, kehidupan kita ini bermasyarakat, bertetangga. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada tetangga kita. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Bukan sebaliknya kaum muslimin. Bukan kita mencela mereka, membuat mereka merasa diawasi, takut mereka, kita menekan mereka, atau kita menggunjing mereka, menfitnah mereka dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Jabahir membawakan cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Ada seorang wanita malamnya hidup, setiap harinya dihidupkan malamnya kaum muslimin, dia sholat tahajud, dia membaca Al-Quran dan lain-lain. Namun orang ini wahai Rasulullah, dengan lisannya tetangga-tetangganya tersakiti. Maka apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha, hiya finnar. Tidak ada kebaikan padanya, kata Rasulullah, dia adalah penghuni neraka. Ini ancaman Rasulullah SAW. Kita tidak kaum muslimin, sedikit-sedikit tidak, oh fulan kafir, si fulan adalah musuh Allah. Jangan sampai kaum muslimin. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian mengatakan kafir atau musuh Allah terhadap saudaranya yang itu tidak benar ada pada saudaranya tersebut, maka dia akan kembali terhadap dirinya. Perhatikan tersebut kaum muslimin, lisan kita kaum muslimin. Maka Rasulullah menganjurkan kita, memerintahkan kepada kita, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam kaum muslimin. Itulah kaum muslimin, sedikit nasihat buat kita semuanya, yang dimana kita ini sedikit-sedikit kaum muslimin mencela orang lain, sedikit-sedikit menghina orang lain, maka ini tidak pantas kaum muslimin. Dan terutama lagi kaum muslimin pada anak-anak kita, pada anak-anak generasi kita sekarang, yang mereka saling mengejek orang tua mereka, yang saling mencaci maki orang tua mereka, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan akan ada pada akhir zaman nanti seorang anak yang menghina orang tuanya, menghina bapaknya, menghina ibunya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa ada orang seperti itu? Apa ada Islam seperti itu wahai Rasulullah? Ada, kata Rasulullah. Ketika ada temannya yang mencaci maki bapaknya, maka dibalik lagi, dicaci maki lagi bapaknya orang tersebut, kemudian dia mencaci maki, mencela ibunya, dan dibalik lagi oleh orang tersebut mencaci dan merendahkan ibunya. Ini kata Rasulullah SAW. Maka kaum muslimin, kita ajarkan anak-anak kita bertutur kata yang baik. Kita ajarkan Al-Quran dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kaum muslimin, karena telah meninggalkan beberapa amalan lisan, maka kita melenceng dari jalannya istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang membaca Al-Quran, kita tidak pernah berzikir kepada Allah, kita selalu suudzon kepada orang lain, tidak pernah husnudzon kepada orang lain. Maka ini kaum muslimin, lisan kita tidak akan terkontrol. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita istiqamahkan lisan kita dengan membaca ilmu syar'i, ilmu agama yang benar,
membaca Al-Quran, mentadaburinya, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma arzuqna al-istiqamah. Allahumma arzuqna al-istiqamah. Allahumma arzuqna al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.